Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar terus melakukan promosi terhadap Museum Penatara. Salah satunya dengan kegiatan Lomba Cerdas Cermat tingkat SMP MTS se-Kabupaten Blitar yang digelar selama 2 hari pada Rabu 15 Oktober 2025 dan Kamis 16 Oktober 2025. Gelaran ini menjadi tahun ketiga penyelenggaraan lomba tersebut untuk pengenalan dan meningkatkan kunjungan ke museum. Adapun tema yang diangkat sebagai materi lomba adalah museum, cagar budaya, dan sejarah Blitar. Lomba ini bukan hanya merupakan event rutin tahunan, tetapi juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Museum Nasional yang setiap tahun diperingati sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya museum sebagai tempat pelestarian sejarah dan budaya. Antusiasme sangat terlihat dari kehadiran para peserta dan guru pendamping yang memadati lokasi sejak Rabu pagi. Ada 50 sekolah tingkat SMP dan MTS turut serta dalam lomba. Ini menunjukkan betapa pentingnya kompetisi ini sebagai ajang edukasi dan pembelajaran. Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Sekretaris Disbudpar. Dalam sebutannya, Sekretaris Disbudpar menegaskan, kegiatan ini bukan sekedar tentang perlombaan menang kalah, tapi lebih dari itu. Hal ini merupakan kesempatan untuk kita lebih lagi mencintai dan menghargai sejarah bangsa, khususnya yang ada di Blitar. Pertama, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran semuanya dalam acara yang berharga ini. Penghargaan setinggi-tingginya kepada para peserta yang telah bersemangat untuk mengikuti Lomba Cerdas Cermat tingkat SMP MTS se-Kabupaten Blitar pada tahun ini. Kegiatan ini juga untuk memperingati Hari Museum Nasional yang setiap tahun itu dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober, Bu, seperti itu. Hadirin yang saya hormati, Blitar adalah daerah yang kaya akan warisan sejarah dan cagar budaya dengan Candi Penataran sebagai ikon Kabupaten Blitar. Saat ini fenomena generasi milenial dan Gen Z yang mungkin mulai melupakan akan sejarah di tengah gempuran era digital. Lomba Cerdas Cermat ini bukan sekedar kompetisi, tetapi sebuah gerakan literasi sejarah dan upaya menanamkan rasa cinta tanah air sejak dini. Pemberian edukasi sejak dini. Kalau di peternakan itu kita ada kegiatan namanya outing class. Kita peruntukan bagi anak-anak mulai dari tingkat TK, SD, kita kenalkan namanya farm atau kita ajak kunjung ke kandang-kandang seperti itu. Tapi kalau di Dinas Pariwisata pengenalannya itu melalui salah satunya Lomba Cerdas Cermat, seperti itu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, panitia, teman-teman semuanya, sekolah, guru, dan para orang tua. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Lomba Cerdas Cermat tingkat SMP MTS pada hari ini saya nyatakan dibuka. Demikian mungkin sambutan dari kami. Selanjutnya pesan kepada peserta atau adik-adik, juara itu penting, tetapi yang terpenting adalah ilmu dan kebanggaan yang kalian bawa pulang. Jadilah duta sejarah bagi teman-teman dan keluarga kalian. Teruslah menggali pengetahuan karena bangsa yang besar adalah bangsa
yang menghargai jasa para pahlawannya. Tata tertib bagi peserta. 1. Setiap peserta diharuskan mengenakan pakaian seragam sekolah masing-masing. Hari pertama digunakan untuk babak penyisihan, sementara hari kedua akan dipenuhi dengan babak semifinal dan final, menantang kemampuan para peserta dengan pertanyaan-pertanyaan mendalam seputar museum, cagar budaya, dan sejarah Blitar. Untuk melaksanakan registrasi ulang terlebih dahulu. Untuk peserta dari SMP Negeri 1 Panggung-Rejo, SMP Negeri 2 Wlingi, SMP Islam Anharul Ulum, SMP Mambaul Hisan, SMP Negeri 1 Nglego, dan MTS Negeri 9 Blitar. Berapa nilai mata uang paling kecil yang menjadi koleksi Museum Penataran? Rp1. 0 untuk regu A. Ngulangan pertanyaan kedua. Jika dikonversi ke tahun Masehi, berapa angka tahun yang tertera pada Prasasti Panumbangan 1? Pas. Berapa rupiah nilai mata uang paling kecil yang menjadi koleksi Museum Penataran? Rp10. 0 untuk regu A, regu B. Pertanyaan kedua. Jika dikonversi ke tahun Masehi, berapa angka tahun yang tertera pada Prasasti Besole? Pas. Pertanyaan ketiga. Kelompok petani Madura yang terkenal keahliannya dalam menanam terong tinggal di wilayah yang terkenal dengan kawasan? Pas. Pertanyaan kedua. Jika dikonversi ke tahun Masehi, berapa angka tahun yang tertera pada Prasasti Karangrejo? 1134 Masehi. 100 untuk regu C. Pertanyaan ketiga. Kelompok orang Arab yang menyebarkan Islam di Blitar mendiami tanah di sekitar masjid. Wilayah ini disebut Kampung Arab. 0 untuk regu C. Menurut keterangan yang terdapat di Museum Penataran, mata uang Republik Indonesia tahun 1945 paling besar adalah? Pas. Pertanyaan kedua. Jika dikonversi ke tahun Masehi, berapa angka tahun yang tertera pada Prasasti Pagiliran? Pas. Pertanyaan ketiga. Tumbuh kembangnya perekonomian Blitar didukung oleh pedagang ikan dari Gresik. Hunian mereka dikenal dengan sebutan? Pas. Menurut keterangan yang terdapat di Museum Penataran, mata uang Republik Indonesia tahun 1947 paling besar adalah Rp1.000. 0 untuk regu A. Pertanyaan kedua. Jika dikonversi ke tahun Masehi, berapa angka tahun yang tertera pada Prasasti Kepanjen Kidul? Pas. Pertanyaan ketiga. Kawasan pasar yang dihuni etnis Cina dikenal dengan kawasan? Pas. Pertanyaan untuk regu A. Pada masa pemerintahan kolonial Inggris, tahun 1811 hingga 1816, nama Bataviaansgemeenschap van Kunsten en Wetenschappen diganti namanya menjadi Literary Society di bawah kepemimpinan Regu yang lain? Regudo. Coba diulang, masih ada pas waktunya. Wargakusumo. 0 untuk regu D. Untuk Regudo. Setelah kemerdekaan pada tahun 1950, nama Bataviaansgemeenschap van Kunsten en Wetenschappen berubah menjadi Jakarta. Dewan juri? Apa? Jakarta. Jawabannya Jakarta. Coba yang keras Sahayu. Jakarta. 0 Silakan. untuk regu C. 0 untuk regu C. Kelompok yang lain. Regu yang lain? Regu A. Museum Nasional. 0 untuk regu A. siapa tokoh yang pertama kali merintis museum di Kabupaten Blitar? Warkusumo. Coba sekali lagi diulang jawabannya.
KPA Warkusumo. Ya, Dewan Juri. 0 untuk regu E. Pada 1915, dengan adanya benda atau koleksi di Pendopo Ronggo Hadinegoro, kemudian diberi nama Waktu habis. Regu yang lain. Regu B. Museum Blitar. Dewan 100 Juri, untuk regu B. 100 untuk regu B. Pertanyaan berikutnya. berada di kecamatan manakah prasasti Maguhan saat ini? Waktu habis. Regu yang lain. A. Regu A. Kanigoro. 100 untuk regu A. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu C. Berada di kecamatan manakah prasasti Mleri 1 saat ini? Serengat. Mohon maaf waktunya untuk regu C. Biar selesai dulu, berilah kesempatan. Regu C bagaimana? Waktu habis. Silakan regu yang lain. Regu F. Sematan Serengat. Dewan Juri. 100 untuk regu F. Berada di kecamatan manakah prasasti Jaring saat ini? Regu D waktu habis. Selain regu yang lain, silakan. Regu A. Sutojayan. Dewan Juri. 100 untuk regu A. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu E. Berada di kecamatan manakah prasasti Palah saat ini? Penataran. Dewan Juri. 0 untuk regu E. 0 untuk regu E. Ayo regu yang lain silakan. Regu A. Meliko. 100 untuk regu A. A. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu F. Berada di kecamatan manakah prasasti Tulis Krio saat ini? Waktu habis. Dilanjutkan regu yang lain silakan. Regu A. Tanan Kulon. 100 untuk regu A. Iya. Pertanyaan untuk regu A. Pertanyaan pertama. Menurut keterangan yang terdapat di Museum Penataran, berapa rupiah mata uang seri Soekarno tahun 1960 paling kecil? Pas. Pertanyaan kedua. Jika dikonversi ke tahun Masehi, berapa angka tahun yang tertera pada prasasti Pala? Pas. Pertanyaan ketiga. Jalur kereta api di Blitar dibuka untuk menunjang sarana transportasi. Sebutkan salah satu stasiun yang ada di Kabupaten Blitar. Stasiun Garum. 100 untuk regu A. Pertanyaan untuk regu B. Pertanyaan pertama. Menurut keterangan yang terdapat di Museum Penataran, apa bahasa Belanda untuk mata uang federal senilai 100 rupiah? Pas. Pertanyaan kedua. Jika dikonversi ke tahun Masehi, berapa angka tahun yang tertera pada prasasti Subasita? Pas. Pertanyaan ketiga. Untuk menunjang perekonomian Belanda, lereng Kelut dijadikan sebagai lahan perkebunan. Sebutkan salah satu perkebunan di Kecamatan Wlingi Utara. Perkebunan teh Sirah Kencong. 100 untuk regu B. Pertanyaan untuk regu C. Pertanyaan pertama. Menurut keterangan yang terdapat di Museum Penataran, berapa rupiah mata uang seri Soekarno tahun 1960 paling besar? 500 rupiah. 100 100 untuk regu C. Pertanyaan kedua. Jika dikonversi ke tahun Masehi, berapa angka tahun yang tertera pada prasasti Tulis Krio? 1202 Masehi. 100 regu C. Pertanyaan ketiga. Perkebunan tempat Anthony Fokker lahir berada di kecamatan
Ulingi. 0 untuk regu C. Pertanyaan untuk regu D. Tahun berapa Direktorat Museum berubah menjadi Direktorat Permusiuman? Waktu habis regu yang lain. Waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu E. Siapa yang disebut Empu Permusiuman Indonesia? Pas. Regu yang lain. Waktu habis. Masih ada waktu untuk regu yang lain? Silahkan. Waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu F. Apa tujuan utama pendirian museum setelah Indonesia merdeka? Untuk sarana pendidikan. Dewan juri. Pertanyaan untuk regu B. Berada di kecamatan manakah Prasasti Panumbangan 1 saat ini? Waktu habis. Regu E. Kecamatan Doko. 100 untuk regu E. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu C. Berada di kecamatan manakah Prasasti Besole saat ini? Kademangan. Dewan juri. 100 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu D. Berada di kecamatan manakah Prasasti Karangrejo saat ini? Gandusari. 0. Dewan juri. 0 untuk regu D. Ya. Pertanyaan untuk dijawab kelompok lain. Regu C. Wonotirto. 0 untuk regu C. Regu A. Karangrejo. Dewan juri. 0 untuk regu A. Waktu habis. Waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu E. Berada di kecamatan manakah Prasasti Pagiliran saat ini? Regu yang lain. Regu A. Talun. 100 untuk regu A. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu F. Berada di kecamatan manakah Prasasti Karanggayam saat ini? Waktu habis. Regu berikutnya C. Serengat. 100 untuk regu C. 1. Apakah fungsi inskripsi Gaprang pada masa Hindu-Buddha? Regu Sebagai F. tanda tahun. Regu F. Regu F. 0 kurangi 25 regu F. Iya. Karena pencet bel dulu kan? Ya. Silakan pertanyaan bisa dilanjutkan. Waktunya habis. Dilanjutkan pertanyaan berikutnya. Sebutkan 3 kerajaan besar di Jawa Timur. D. D. Majapahit, Kediri, Singosari. 100 untuk regu D. Pertanyaan berikutnya. Sebelum lahir kerajaan Kediri, di Jawa telah berdiri 2 kerajaan yang merupakan nenek moyang kerajaan Kediri, yaitu Regu Do. Do. Jenggala dan Benjalu. Dewan juri. 0 untuk regu D. Regu C. Kahuriban dan Medang. 100 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya. Siapakah pendiri kerajaan Medang? F. F. Empu Sindok. Dewan juri. 0 untuk kurangi 25 regu F. Pertanyaannya masih bisa dilanjutkan, silahkan. Regu yang lain. Waktu habis. Pertanyaan berikutnya. siapakah pendiri kerajaan Kahuripan? Regu B. Erlangga. 100 untuk regu B. Pertanyaan berikutnya. Hancurnya kerajaan Medang karena serangan Raja Worawari yang dikenal dengan peristiwa apa? Regu F. Mahapralaya. 100 untuk regu F. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. Apa kegunaan peralatan tersebut? Regu C. Untuk menyuburkan tanah, membaca menyuburkan tanah. Dewan Juri. 100 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. Apa kegunaan peralatan tersebut? Regu A.
Untuk memanah. Ya, Kurangi- regu yang lain kurangi 25 regu A. untuk regu A. Regu yang lain silakan. Waktu habis. Soal berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. Apa kegunaan peralatan tersebut? Regu C. Penggiling tahu. Dewan juri. Untuk menggiling. Dewan juri. Untuk menggiling kedelai. 100 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. Apa nama peralatan tersebut? Regu C. Regu C. Pipisan gandek. 100 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. Objek diduga D. 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 Hambangun Praja. Huruf Hambangun. Kurangi 25 regu D. Regu F. Prasasti Ukir Negara. 100 untuk regu F. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. Objek diduga cagar budaya tersebut adalah prasasti. Tulis Krio. 100 untuk regu F. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. Regu C. Prasasti Kunir. 100 untuk regu C. Soal berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. Prasasti Pagiliran. Sebentar. Stop untuk C. Kurangi 25 untuk F. regu F. Oke. Ya C. Silakan regu C. Prasasti Pagiliran. Kurangi 25 regu C. Regu yang lain, silakan. Waktu habis. Mohon diperhatikan kecermatan memencet belnya. Oke, pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. Thomas Stamford Raffles menyebut prasasti tersebut dengan nama apa? Regu Do. Prasasti Gurit. 100 untuk regu D. Pertanyaan wajib. Pertanyaan untuk regu A. Pertanyaan pertama. Lengan kanan atas arca Durga Mahesa Suramardini, Masterpiece Museum Penataran, memegang apa? Trisula. 0 untuk regu A. Pertanyaan kedua. Sebutkan angka tahun Saka yang tertera pada prasasti Pala. 1119. 100 untuk regu A. Pertanyaan ketiga. Politik balas budi Belanda dikenal dengan Pas. Pertanyaan untuk regu B. Pertanyaan pertama. Lengan kanan kedua arca Durga Mahesa Suramardini, Masterpiece Museum Penataran, memegang apa? Pas. Pertanyaan kedua. Sebutkan angka tahun Saka yang tertera pada prasasti Subasita. Pas. Pertanyaan ketiga. Untuk melaksanakan politik etis, maka dilaksanakanlah Edukasi, irigasi, imigrasi. 100 untuk regu B. pertanyaan untuk regu C. Pertanyaan pertama. Lengan kanan ketiga arca Durga Mahesa Suramardini, Masterpiece Museum Penataran, memegang apa? Trisula. 0 untuk regu C. Pertanyaan kedua. Sebutkan angka tahun Saka yang tertera pada prasasti tulis Krio. Pas. Pertanyaan ketiga. Apakah isi dari trilogi Van de Venter? Pas. pertanyaan untuk regu D. Pertanyaan pertama. Lengan kanan keempat arca Durga Mahesa Suramardini, Masterpiece Museum Penataran, memegang apa? Aksamala. 0 untuk regu D. Pertanyaan kedua. Sebutkan angka tahun Saka yang tertera pada prasasti Sentono Dowo.
Pas. Pertanyaan ketiga. Salah satu negara jajahan Belanda yang penduduknya orang Jawa adalah Suriname. 100 untuk regu D. Pertanyaan untuk regu E. Pertanyaan pertama. Lengan kiri atas arca Durga Mahesa Suramardini, Masterpiece Museum Penataran, memegang apa? Cangkang keong. 100 untuk regu E. Pertanyaan kedua. Sebutkan angka tahun Saka yang tertera pada prasasti Rini. 1159. 100 untuk regu E. Pertanyaan ketiga. Emigrasi dalam trilogi Van de Venter terwujud dengan mengadakan apa? Pemindahan penduduk ke wilayah lain. 100 untuk regu E. pertanyaan lemparan. Pertanyaan untuk regu B. Prinsip konservasi yang menyatakan bahan dapat dihilangkan kembali tanpa merusak koleksi disebut apa? Pas. Regu D. Restoratif. Dewan juri. 0 untuk regu D. Regu yang lain? Ya, regu E. Kuratif. 0 untuk regu E. Ya, waktu habis. Soal berikutnya. Pertanyaan untuk regu C. Langkah pertama yang dilakukan sebelum konservasi koleksi adalah apa? Pas. Regu berikutnya, silahkan. Waktu habis. Soal berikutnya. Pertanyaan untuk regu D. Monitoring konservasi adalah kegiatan apa? Pembinaan atau pengemasan. Dewan juri. 0 untuk regu D. Iya, regu yang lain silahkan. Waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu E. Prinsip penggunaan bahan konservasi harus bagaimana? Waktu habis. Regu yang lain. Waktu habis. Soal berikutnya. Pertanyaan untuk regu B. Berada di kecamatan manakah prasasti Mleri II saat ini? Waktu habis. Ya, Sermat. 100 untuk regu E. oke. Soal berikutnya. Pertanyaan untuk regu C. Berada di kecamatan manakah prasasti Rejo Winangun saat ini? Binangun. Regu C, Dewan juri. 0 untuk regu C. Iya. Regu yang lain? Regu E. Kademangan. 100 Juri? untuk regu E. Oke. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu D. Berada di kecamatan manakah prasasti Suru saat ini? Doko. Doko. 100 untuk regu D. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu E. Berada di kecamatan manakah prasasti Kepanjen Kidul saat ini? Waktu habis. Regu yang lain. Regu B. Kepanjen Kidul. 100 untuk regu B. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu B. Manakah yang disebut jalur selatan pada jalur kuno di Jawa Timur? Ya, haknya regu B, silahkan. Waktu habis. Regu yang lain. Regu C. Waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Waktu sudah habis, Ayu. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu C. Manakah yang disebut jalur tengah pada jalur kuno di Jawa Timur? Jalur tengah adalah jalur yang melalui lereng pegunungan bagian tengah Jawa Timur. Dewan juri. 0 untuk regu C. Regu berikutnya. Regu B. Kediri, Tulungagung, Blitar. 0 untuk regu B. Regu yang lain. Waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu D. Mengapa jalur utara pada jalur kuno di Jawa Timur sulit untuk ditempuh?
Karena kaya akan abu vulkanik dan banyak rawa-rawa serta sungai-sungai besar yang mengalir. Dewan juri, 100 untuk regu D. pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu E. Desa kuno yang terletak di Blitar bagian timur dibuktikan dengan adanya prasasti apa? Panumbangan. Dewan juri, 50 untuk regu E. disempurnakan. Regu C, Sumberjati. 0 Dewan untuk juri. regu C. Regu D, Talan. 0 untuk regu D. regu B. Jaring. Waktu habis. 0 untuk regu B. Oke. Pertanyaan lempar. Pertanyaan untuk regu A. Apa tugas tenaga konservasi di museum? Waktu habis. Regu yang lain silahkan. Waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu B. Cahaya berlebihan dapat menyebabkan koleksi mengalami apa? Waktu habis. Regu berikutnya. Silahkan yang akan membantu menjawab. Regu yang lain silahkan. Regu A. Kerusakan. 0 untuk regu A. Waktu habis Mas Yud. Pertanyaan berikutnya. Konsentrasi. Pertanyaan untuk regu C. Kelembaban yang terlalu tinggi dapat menumbuhkan apa pada koleksi? Regu C silahkan. Jamur. 100 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu D. Suhu yang terlalu tinggi dapat mempercepat proses apa pada koleksi logam? Kerapuhan. Regu D. 0 untuk regu D. Waktu habis. Regu yang lain. Regu A. Karat. Dewan juri. Kurang tepat 50 untuk regu A. Ya, kelompok yang lain untuk. Ya, regu B. Regu B. Pemoyan. 0 untuk regu B. Waktu habis. Pertanyaan berikutnya silakan konsentrasi. Pertanyaan untuk regu E. Prinsip utama penyimpanan koleksi museum adalah kondisi yang bagaimana? Waktu habis. Regu yang lain silakan. Regu A. Tidak lembab. Dewan juri. 0 untuk regu A. Ya, regu C. Dewan juri. 0 untuk regu C. Regu waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu A. Saat ini, prasasti Karangtengah disimpan di kantor apa? Kantor Bu. Ya, regu yang lain. Regu Do. Kantor Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Kelurahan Karangtengah. 100 untuk regu D. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu B. Saat ini, prasasti Padelegan II disimpan di mana? Silakan regu yang lain. Ya, regu Do. Museum Daerah Tulungagung, Jalan Raya Boyolangu. Ya, bagaimana Dewan Juri? 100 untuk regu D. Iya. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu C. Saat ini, prasasti Kesamben disimpan di mana? Regu yang lain silakan. Regu A. Gambir. Dewan Juri? 0 untuk regu Regu yang A. lain. Silakan regu yang lain. Waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu D. Saat ini, prasasti Semanding disimpan di mana? Waktu habis. Regu A. Museum Erlangga. 100 untuk regu A. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu E. Saat ini, prasasti Subasita disimpan di mana? Waktu habis. Regu A.
kantor imigrasi kelas 2 Blitar. 0 untuk regu A. Regu yang lain, waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu A. Siapa nama asli Eyang Joko? Kiai Zakaria II. Dewan juri, 0 untuk regu A. tolong diberi 50. Oh, asli ya? Asli. Oh iya, 0 untuk regu A. Regu B, regu B. Ya, Suryo Kusumo. Dewan juri, 100 untuk regu B. pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu B. Mengawali perjuangannya di Blitar, Pangeran Surya Kusumo babat wilayah yang dikenal sebagai Joko. 0 untuk regu B. Regu yang lain? Waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu C. Eyang Joko berjasa besar dalam pembangunan kereta api untuk jalur Blitar Malang. 100 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu D. Melihat peninggalan Eyang Joko, selain berjuang angkat senjata dan agama, Eyang Joko juga dikenal memiliki keahlian di bidang Rawa Rontek. 0 untuk regu D. Regu A. Seni ukir. 0 untuk regu A. Regu B. Pertanian dan kesehatan. Dewan juri? 50 50 kesehatannya. untuk regu Oke. B. Ya, masih ada waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan untuk regu E. Di manakah makam Eyang Joko? Ya, regu B. Regu B waktu Pesarian habis. Gunung Kawi. Ya, waktunya habis. Kurang cepat ya Cahayu. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya. Sudah selesai, Bu? Sudah selesai. Tepuk tangan untuk kita semua. Pertanyaan adu cepat. 1. Jenis mahkota yang digunakan oleh Dewa Siwa disebut Waktu habis. Pertanyaan berikutnya. semboyan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari sebuah kakawin, yaitu C. Regu C. Coba sekali lagi jangan dilepas dulu ya Cahayu. Sebelum dipersilahkan ya. Oke. Silakan Regu C untuk peringatan lagi. Kakawin Sutasoma karya Empu Tantular. 100 untuk regu C. Iya, Bu Endah nekankan sekali lagi. Jangan dilepas sebelum Bu Endah menunjuk. Oke? Pertanyaan berikutnya. Kakawin Sutasoma yang memuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan Regudo, Regudo. Toleransi terhadap agama Hindu dan Buddha. 100 untuk regu D. Pertanyaan berikutnya. agama yang hidup berdampingan di kerajaan Majapahit adalah E. Hindu Buddha. 100 untuk regu E. Pertanyaan berikutnya. siapakah pengarang Kakawin Sutasoma? Regu C. Empu Tantular. 100 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya. salah satu penanda kerajaan Majapahit adalah bangunan gapura yang dikenal Regu C. Gapura baja Gapura Cerdas, cermat. Gapura Dewan juri, waktunya. Ya, Regu A. Gapura Wringin Lawang. Dewan juri. Kurangi 25 untuk kedua regu. Iya, kedua regu kurangi 25. Waktu habis. Cerdas, cermat cara menjawabnya di Bapak Adu cepat ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. Regu C. Prasasti Pandelekan 1. Dewan 100 juri. untuk regu C. Oke, pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. Prasasti koleksi museum tersebut dikeluarkan pada masa kerajaan E. Bhameswara. Kurangi Dewan juri. 25 regu E. Oke, pertanyaannya dicermati. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pada layar.
Prasasti koleksi museum tersebut dikeluarkan pada masa Raja Bhameswara. 100 untuk regu E. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. Prasasti koleksi museum tersebut dikeluarkan pada tahun C. 1038 atau lebih tepatnya 11 Januari 1117. Maaf, itu adalah tahun Masehnya. Dewan juri. 100 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. Objek C. Ya, C. Prasasti Rejowinangun yang berada di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Blitar. Dewan juri. 100 untuk regu C. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. E. Prasasti Suru. 100 untuk regu E. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. Oke, C. C. Prasasti Karangtengah yang berada di Kelurahan Karangtengah, Kecamatan Saranwetan, Kabupaten Kota Blitar. Prasasti ini memasuki abad ke-10 atau periode Kayuwangi. Dewan juri. Kurangi 25 regu C. Oke, lanjut. Ya. E. Prasasti Karangtengah. Kurangi 25 regu E. Waktu habis. Sebelum berlanjut ya, pertanyaannya adalah di mana lokasi pertama ditemukannya prasasti tersebut. Bukan nama prasastinya, tapi Ya, di mana resiko. ditemukan. Resiko karena pancet bel harus menjawab. Oke, makanya cerdas dan cermat. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. Tahun berapa dilaksanakannya upaya ekskavasi prasasti tersebut? Waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Perhatikan gambar pada layar. Prasasti tersebut terdiri dari berapa bagian? C. 100 untuk regu C. Iya. Masih adakah soalnya? Sudah. Sudah habis. Adik-adik sekalian, alhamdulillah sudah selesai, sudah habis. Kita tinggal mendengarkan hasil rekap nilai dari babak penyisian hingga babak adu cepat. Silahkan Mas Budi. Hasil akhir grup I, regu A dengan hasil skor 125. 125. Regu B skor 100. Regu C skor 1000. Regu D skor 300. Regu E skor 800. Dengan demikian yang masuk babak selanjutnya adalah MTSN 1 Blitar dengan skor 1000. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.